Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri Samudra dengan NIM ASBES 2023 15200. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang kami buat, yaitu mengklasifikasikan opini publik terhadap kereta cepat WUS di Indonesia. Oke, langsung saja. Di sini pertama itu ada library yang dibutuhkan, yaitu ada Panda, Nampi, Netfloid, Seaborn, RE, dan Warning. Kemudian kalau sudah selesai diimport, kemudian di sini kita menggunakan data yang berupa CSV, yaitu namanya data sentimen terhadap kereta cepat. Kemudian data ini diproses, dipanggil, dan akan menjelaskan, yaitu seperti ini. Sentimennya berupa positif. Kemudian informasi data lengkapnya itu dimunculkan. Kemudian di sini akan memproses fitur numerik berdasarkan analisis. Nah, di sini akan muncul hasilnya, yaitu berupa statistik deskriptif numerik, dan kemudian ada statistik deskriptif kategorikal. Nah, kemudian kategori tersebut diproses lagi menjadi berupa gambar, yaitu bitmap korelasi antar variabel numerik. Dan ini untuk hasilnya. Dan kemudian agar mudah dilihat lebih enak, itu diproses lagi agar menjadi bar chart agar lebih enak dilihat. Di sini sudah muncul hasilnya. Dan kemudian kategori tersebut akan diproses lagi. Nah, ini untuk jumlah sentimen antara jumlah data dan jumlah sentimen dan komentar di X. Nah, kemudian dimunculkan lagi berdasarkan tweet length, word count, hashtag count, mention count, URL count dalam bentuk bar chart. Nah, kemudian di sini dibuat lagi untuk pie chartnya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, dan jumlah positif itu 33,8, untuk negatifnya itu 33%, dan netralnya itu sekitar 33%. Kemudian untuk stop word-nya yang tidak digunakan itu ada banyak, bisa dilihat seperti ini. Dan kemudian stop word-nya itu nanti akan dihapus, diproses. Nah, jadinya akan seperti ini. Kalau semisal
kita ambil contoh jalan-jalan ke Bandung. Nah, kemudian kalau sudah dibersihkan itu maka jadi seperti ini. Dan kemudian di vektorisasi data dan split, data ini akan di split dan di priming, kemudian di batch, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Di training kami menggunakan logistic regression, kemudian SFMM, random forest, dan akan diproses dan akan muncul hasilnya. Nah, ini untuk logistik klasifikasi. Nah, ini untuk confusion matrix. Nah, ini untuk SFM. Ini untuk confusion matrix. Kemudian yang terakhir random forest. Dan kemudian untuk visualisasi perbandingan model, ada akurasi perbandingan F1 makro, F1 score, dan perbandingan F1 score weight. Kemudian ada tabel perbandingan model, ada cross validation dengan F1 score, kemudian ada hyperparameter tani, kemudian ada model terbaik. Nah, ini untuk model final. Nah, kode tersebut akan diproses dan akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk visualisasi perbandingan model, ada tabel perbandingan, kemudian ada cross validation dengan F1 score, kemudian ada tabel cross validation, ada hyperparameter tani, ada model final, ada final classification report, ada confusion matrix, dan demo prediksi. Dan menyimpan model, kemudian ada tes fungsi prediksi. Nah, kemudian ada di sini analisis detail berdasarkan matriks evaluasi. Nah, hasil tersebut ini akan dianalisis lagi. Nah, ini untuk hasilnya. Ada analisis berdasarkan matriks evaluasi, itu ada berdasarkan akurasi dan F1 score. Itu ada logistic regression, akurasinya itu sebesar 71,12, dan untuk F1 score-nya itu 71,8%. Kemudian untuk SFM itu untuk akurasinya 71,12%, dan F1 score-nya sebesar 71,17. Kemudian ada random forest, akurasinya itu 68,69%, dan untuk F1 score-nya 68,84%. Nah, model terbaik dari ketiga itu yaitu SFM dengan F1 score 71,17. Kemudian ada confusion matrix analysis, itu logistic regression yang negatifnya itu sekitar 378 dari 489 benar. Untuk totalnya itu 77,3. Kemudian ada neutral itu 314 dari 493 itu benar. Kemudian untuk positif dari
362 dari 500 itu benar. Kemudian ada SFN, untuk negatifnya itu 377 dari 489 benar. Kemudian untuk netral itu 327 dari 493 itu benar, dan positifnya 350 dari 500 itu benar. Kemudian untuk random forest yang negatifnya itu sekitar 358 dari data 489 itu benar. Kemudian untuk neutralis itu 150 dari 493 itu benar. Kemudian yang terakhir positif itu 310 dari 500 data itu benar. Kemudian untuk kemungkinan overfitting dan underfitting, untuk overfittingnya itu logistic regression akurasi normalnya itu 71,12, untuk SFM akurasinya itu 71,12, untuk random forest 68,69. Kemudian untuk underfitting logistic regression itu 71,12 itu baik. Kemudian untuk SFM itu baik sekitar 71,12, untuk random forest sekitar 68,69 itu rendah. Kemudian untuk rekomendasi itu ada validasi lebih lanjut, kemudian mencoba eksplorasi model lain seperti XGBoost, Light GBM, kemudian implementasi menggunakan deep learning dengan BERT atau word to fact. Kemudian yang ketiga itu ada analisis fitur importance, kemudian ada evaluasi kelas minoritas, ada yang kelima itu optimasi hardware parameter. Untuk kesimpulan, model terbaik itu SFM dengan akurasi 71,12 dan F1 skornya itu 71,17. Semua model menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi di atas 90%. Model SFM menunjukkan performa terbaik untuk dataset sentimen analisis serta cepat boost. Secara keseluruhan, pipeline sentimen analisis telah berhasil dibuat dan siap untuk deployment. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.